Tantangan yang kedua adalah pembelajaran kepada kaum muslim yang masih awam, yang dari awal juga termasuk orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian belajar tentang Islam, mereka mulai membahas dari what and how. Ini juga problem, karena what and how itu adalah permasalahan spesifik seperti yang saya katakan. Contoh, what apa, how bagaimana. Apa yang dipelajari oleh orang-orang muslim yang ketika mereka belajar agama di SD misalnya. Dalam PAI mereka, pelajaran agama Islam mereka mempelajari tentang toharoh. Mereka mempelajari tentang apa itu air yang suci, apa itu bersuci, apa itu yang dinamakan dengan air suci dan mensucikan, jenis-jenis najis, bagaimana cara menghilangkan najis dan seterusnya. Ini semua tentang what and how. Mereka belajar setelah itu tentang sholat, yaitu apa itu sholat, definisi sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, semuanya dihafal. Lalu kemudian mereka belajar bacaan-bacaan apa ketika melakukan sholat. Lantas mereka belajar bagaimana cara melakukan sholat. Begitupun juga dengan ibadah puasa, begitupun juga dengan ibadah haji, begitupun juga dengan ibadah zakat, begitu juga dengan ibadah munakahat. Lalu kemudian balik lagi nanti ke masalah toharoh. Nah, ini semua dipelajari dari segi what and how. Padahal yang harus dipelajari oleh seorang yang baru belajar tentang sesuatu itu bukan what and how, tapi yang pertama-tama harus tentang why, harus tentang kenapa. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus Allah Tuhannya? Kenapa harus Muhammad nabinya? Kenapa harus Al-Quran? Ini dasar-dasar yang menimbulkan satu motivasi, satu dorongan untuk melakukan sesuatu, satu keinginan untuk senantiasa mau memperdalam. Maka kalau ada orang yang dia mempelajari what and how, tapi gagal untuk mempelajari why, maka muncul orang-orang yang tahu tentang bagaimana tata cara beribadah, tahu persis bagaimana ibadah itu seharusnya, tahu persis apa itu ibadah, tapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah. Mereka tahu persis bagaimana cara nutup aurat. Mereka bisa menyebutkan dalil-dalilnya. Mereka tahu cara untuk nutup aurat, tapi mereka nggak mau nutup aurat. Kenapa? Karena mereka nggak punya jawaban dari pertanyaan why. Kenapa aku harus tutup aurat? Banyak lulusan-lulusan pesantren yang lulus dari pesantren tahu tentang baca kitab, tahu tentang bahasa Arab, tahu tentang Al-Quran, mungkin hafal dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Tapi ketika mereka diminta untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, mereka nggak mau. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Why? Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mempelajari why lebih dulu daripada what and how, kemudian taruhlah kita belajar cuma why tapi nggak ada what and how, maka seterusnya kita akan mencari what and how dengan sendirinya. Saya masuk Islam tidak tahu tentang what and how. Saya nggak tahu bagaimana baca Quran. Saya nggak tahu bagaimana huruf hijaiyah. Saya bahkan nggak tahu 25 nabi dan rasul. Saya nggak tahu nama-nama malaikat. Saya nggak tahu nama-nama bulan di dalam bulan hijriyah. Saya nggak tahu sejarah-sejarah Rasulullah. Tapi yang saya punya apa? Yang saya punya why. Kenapa saya masuk Islam? Ketika saya punya why, motivasi itu, maka yang saya lakukan adalah saya cari siapa yang bisa ngajarin saya. Saya cari bagaimana cara yang bisa membaca Al-Quran. Saya cari tahu bagaimana cara bisa menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Maka kalau kita boleh memilih untuk mengawali pelajaran kita, seharusnya pelajaran itu dimulai dari why, dari pemikiran, seperti yang saya sampaikan. Jadi ada dua hal. Pertama adalah ketika kita tidak mulai dari pemikiran yang bersifat menyeluruh, ini menjadi problem besar. Kenapa? Ibarat mau nyusun puzzle, maka harus dimulai daripada gambaran besar dulu. Big picture-nya yang kita pengen buat apa nih sebenarnya? Kalau kita pengen buat gambar apa, nanti kita akan bisa mengira-ngira kira-kira pieces yang ini akan ditaruh di mana. Itu adalah kemudian gambaran besar dari pemikiran besar dulu. Jadi pemikiran menyeluruh dulu.